ألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Jadi tentang doribah, pajak yang ditetapkan oleh negara, saya mengutip penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili ketika daurah fikih muamalah di Jakarta. Beliau menyampaikan bahwa pajak itu tidak mutlak kita hukumi terlarang, dan juga sebaliknya tidak mutlak kita hukumi dibolehkan. Kata beliau, selama pajak itu disikapi dengan cara yang adil, maka pada asalnya masih diperbolehkan. Selama pajak itu disikapi dengan cara yang adil, pada asalnya diperbolehkan. Karena kita punya PR besar. Negara itu kan butuh untuk infrastruktur, butuh dana untuk berbagai macam kegiatannya. Dan itu satu-satunya solusi adalah dengan memanfaatkan narik pajak dari masyarakat. Sehingga kalau pajak itu ditiadakan, mungkin negara tidak akan bisa berjalan dengan normal. PNS nggak dapat gaji, nanti aparat-aparat negara yang lainnya gajinya menjadi nggak ada, dan seterusnya. Dan itu tidak mungkin bisa terjadi. Terus apa yang bisa dilakukan? Kalau di masa silam, proyek yang sifatnya untuk kepentingan negara, Nabi SAW tidak narik pajak, tapi beliau jadikan itu sebagai proyek sosial. Sehingga beliau umumkan, siapa yang mau ikut nyumbang silahkan, dan menjadi fisabilillah. Misalnya kaum muslimin mau melakukan ekspansi ke Tabuk, butuh kendaraan sekian, butuh makanan sekian, butuh perlengkapan sekian. Beliau umumkan kepada para sahabat, lalu mereka semuanya nyumbang. Sehingga untuk kegiatan yang sifatnya milik negara itu dari sumbangan yang sukarela dibayarkan oleh masyarakat. Kalau untuk skup kecil itu masih mungkin. Kalau untuk skup yang sangat besar seperti tingkat negara di tempat kita, ini hampir mustahil. Kalau kemudian orang diminta, negara mau bangun tol, siapa yang mau nyumbang sukarela? Ada yang nyumbang, Pak? Gak bakalan ada yang nyumbang. Paling nyumbangnya sedikit gitu aja. Akhirnya diputuskanlah jadi pajak. Sehingga pada prinsipnya pajak diperbolehkan selama dilakukan secara adil. Lalu begini, ada kepentingan negara, ada kepentingan penyelenggara, begitu ya. Pemerintah dan aparat yang dia mengatur keuangan negara. Bagaimana sikap idealnya? Bagaimana sikap idealnya? Idealnya orang itu tidak mencari keuntungan dari negara, meskipun dia bekerja untuk negara. Itu idealnya. Sebagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, posisi saya terhadap harta negara bimanzilati waliyil yatim, itu sebagaimana kedudukan wali anak yatim yang Allah sebutkan di surat An-Nisa, faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau ada orang dikasih amanah megang harta anak yatim, maka dia bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan anak yatim tadi dari harta ini. Berarti dia bekerja nggak? Bekerja. Misalnya si A butuh sekolah, nanti dia yang bayarkan SPP. Si B butuh makan, dia yang belanjakan, dan seterusnya. Dia ngatur harta anak yatim agar harta itu terjaga dan anak yatim ini bisa dicukupi dari harta peninggalan orang tuanya. Karena orang ini bekerja, berarti dia berhak untuk dapat upah. Dia bekerja berhak dapat upah. Basa Jawa ini ngecak nih ya, ngecak nih uang yang dimiliki oleh anak yatim untuk kegiatan mereka. Aparatur negara mereka dikasih amanah untuk mengelola dana. Ngecak nih duit ini untuk kepentingan negara, berarti dia bekerja.
terus berapa yang berhak untuk dia dapatkan. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, posisi saya sebagaimana wali anak yatim. Yang Allah ajarkan, kalau kamu sudah kaya, sudah mampu, falyasta'fif, hendaknya enggak ngambil, enggak usah ngambil gaji. Tapi kalau kamu enggak mampu karena enggak punya pendapatan yang lain, falyakul bil ma'ruf, maka silahkan ngambil tapi dengan cara yang ma'ruf, sewajarnya. Sehingga kalau kemudian dana pajak itu lebih banyak kecantol di aparat daripada di infrastruktur di masyarakat, maka bisa jadi ini tindakan tidak amanah. Ada istilah, nanti kalau pajaknya gede, renumerasi. Nah, gajinya sekian ditambah 3 kali lipatnya atau 2 kali lipatnya. Padahal itu duit dari umat, duit dari masyarakat, mereka yang menikmati. Tapi kalau kembali kepada masyarakat, itu yang lebih bagus. Ini idealnya. Saya berbicara ideal ya. Saya berbicara ideal. Kalau ini yang bisa dilakukan, alhamdulillah, berarti prinsip keadilan bisa dijaga sebagaimana yang tadi difatwakan oleh Syekh, sehingga membayar pajak dan penggunaan pajak terarah. Makanya kalau ada iklan orang bijak membayar pajak, iklan sebaliknya juga perlu digalakkan. Orang bijak dalam menggunakan pajak. Sama-sama kita harus menerapkan sistem bijak dalam menggunakannya. Wallahu ta'ala a'lam. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulai